Hai geng, di video kali ini film gue akan menceritakan alur cerita film Sleepless Beauty. Film ini menceritakan seorang wanita muda yang disekap di sebuah ruangan dan ditayangkan secara langsung di sebuah web khusus untuk kesenangan para membernya. Dalam penyekapan tersebut, ia harus melakukan semua kegiatan yang sudah dibuat oleh operator atau si penculik itu. Bagaimana perjuangan wanita itu meloloskan diri? Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dari sebuah video rekaman ada seorang kedubes Rusia yang sedang berpidato di depan awak media. Namun pidato tersebut menjadi kacau ketika terdengar suara ledakan di tempat itu. Adegan berpindah ke sebuah wanita yang sedang mengisi bahan bakar dan diawasi oleh CCTV dari segala arah. Wanita tersebut bernama Mila. Ia pun meneruskan perjalanannya menuju ke sebuah toko ikan hias. Ternyata ia akan membeli seekor ikan untuk kejutan ayahnya nanti malam. Selesai memilih, ia pun segera pulang ke apartemennya. Saat ia sedang memandangi ikan yang baru ia beli, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang yang menyekapnya menggunakan sebuah plastik. Dan penyekapan pun dimulai. Di sini kita melihat banyak member yang mendapatkan notif dan segera login untuk melihat korban yang mereka anggap sebagai sebuah hiburan. Mila yang mulai sadarkan diri berteriak meminta tolong, namun hal itu sia-sia. Tentu ruangan tersebut terlihat kedap suara dan pastinya jauh dari pemukiman. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dan anak kecil berbicara melalui speaker yang berada di ruangan itu. Mila pun mulai menyadari ada sebuah kamera yang sedang mengawasinya. Ternyata ruangan tersebut sudah disetting sedemikian rupa untuk menyiksa mental para korbannya. Para member pun yang sedang menonton saling berkomentar di aplikasi tersebut. Suara seorang anak perempuan memberitahu untuk mencari dirinya di dalam ruangan agar Mila bisa melarikan diri. Seketika Mila pun melihat sebuah tong sampah yang berisikan daging manusia. Ia pun mencoba mencari sesuatu di dalam tong itu. Ternyata ia hanya menemukan sebuah boneka bayi. Dan tiba-tiba ada seorang pria berpakaian serba hitam memasuki ruangan. Mila pun disetrum dan diikat di sebuah kursi dan dipasangkan alat VR yang mungkin bertujuan agar Mila tetap terjaga. Para netizen pun yang menonton bersorak kegirangan di dalam kolom live chat tersebut. Ada yang mengatakan tunjukkan apa yang korban lihat. Ada juga yang berkomentar ingin melihat tubuh seksi Mila. Nah, yang ini gue setuju nih gengs. Dan pertunjukan hari pertama pun berakhir. Hari kedua Mila dibawa ke sebuah ruangan kecil. Dan di sana ia diberi pertanyaan. Apakah ia bersedia membunuh ayahnya dan membagikan organnya untuk menyelamatkan nyawa 5 orang lain yang sedang membutuhkan. Mila pun tak mau menjawab. Hingga ia disemprot dengan air bertenaga tinggi. Ia yang tak tahan disemprot segera menjawab akan membunuhnya. Dan Mila pun kembali dibawa ke ruangan pertamanya. Di sisi lain, orang tua Mila yang sudah 2 hari tak mendengar kabar anaknya tersebut meminta bantuan kepada seorang detektif. Dan tak terasa sudah hari ketiga Mila disekap di tempat itu. Di pagi hari sang penjahat ternyata membawa korban lain ke ruangan dan meminta Mila untuk menjawab tebak-tebakan yang sudah disiapkan oleh mereka. Mila pun tak menjawab 2 pertanyaan dari mereka. Namun ia terus dipaksa untuk menjawab pertanyaan terakhir untuk mendapatkan sebuah hadiah besar. Akhirnya Mila pun menjawab. Di sini kita mengetahui tujuan lain mereka menyekap Mila. Selain untuk tontonan, Mila pun dijadikan sebagai alat uji coba untuk mencuci otak dan merusak kejiwaannya.
Pada hari keempat, Mila dibawakan makanan di dalam sebuah kotak yang terkunci. Ia diberi waktu 1 menit untuk menemukan kunci tersebut. Ternyata di gerombolan kunci itu ada kunci pintu utama yang bisa ia temukan pada saat itu. Namun karena ia sangat lapar, hal itu tak terlintas di pikirannya. Ia pun mencoba melawan pria itu dan merebut kuncinya. Namun sayangnya hal itu tak berhasil. Sang detektif pun cukup kesulitan mencari keberadaan Mila. Ia melacak akun sosmednya namun tak menemukan petunjuk apapun. Ia pun memutuskan untuk memasang kamera di apartemen Mila dan mencari informasi dari para tetangganya. Hello sir, sorry to bother you. You think might help me? Please call. Penyekapan pun berlanjut. Di hari kelima, Mila dimasukkan ke dalam sebuah peti mati yang diisikan beberapa ekor tikus yang kelaparan. Ia diberi pilihan memakan atau dimakan. Ia pun lantas membunuh tikus-tikus itu di dalam peti. Setelah seharian di dalam peti tersebut, ia pun kembali dipaksa menonton VR berulang kali setiap harinya. Mungkin juga hal ini dilakukan agar mereka dapat merubah Mila menjadi seorang psycho nantinya. Kejiwaan Mila pun semakin hari semakin terganggu. Di hari ke-6, ayah dari Mila dan beberapa tim dari kepolisian mencari keberadaan Mila di sebuah bangunan yang berada di dalam hutan. Mila yang sudah tak tidur selama 6 hari, tiba-tiba mendengar suara sesuatu. Lantas ia pun mencari asal suara tersebut. Ternyata itu adalah suara notif baterai lowbat dari sebuah handphone yang ternyata sudah disimpan selama 6 hari di dalam tubuh boneka itu. Ia pun segera memanggil nomor darurat, namun sialnya panggilan tersebut terputus karena baterai dari handphone tersebut telah habis. Ia yang sangat depresi mulai berhalusinasi hal-hal yang mengerikan. Dan saat ia tersadarkan, ternyata ia sudah berada di ruang operasi. Dokter tersebut ternyata melakukan uji coba untuk merusak sistem kerja otak kiri Mila, yang berdampak ia akan kesulitan untuk mendeteksi wajah seseorang dan banyak kehilangan ingatan jangka pendeknya. Selesai operasi, ia pun kembali dikurung di ruangan. Dan terlihat seorang pria memberi minuman yang sudah dicampur cairan ke dalam botol tersebut. Entah cairan apa itu, yang pasti bukan cairan insto ya gengs. Dan tak terasa sudah 10 hari Mila dikurung di ruangan itu. Kondisinya pun terlihat semakin lemah. Ternyata penculik tersebut sengaja membawa korban lain dan sebuah palu yang dihadapkan di depannya untuk mengetahui respon dari Mila. Tak disangka Mila pun seketika memukul pria tersebut sampai koit. Dan ia pun melihat pintu ruangan tersebut sudah terbuka lebar. Mila pun bergegas melarikan diri. Di sini kita melihat ternyata selama ini Mila disekap di sebuah pabrik yang sudah lama tak terpakai. Ia pun berhasil melarikan diri keluar dari pabrik tersebut. Namun kondisi Mila yang sangat lemah membuatnya tak kuat melanjutkan pelariannya tersebut. Ia pun terjatuh dan tak lama ada sebuah mobil yang dikendarai 2 wanita kembar menghampirinya. Di kondisi jalan yang sudah tak terpakai dan sangat sepi, sangat mustahil ada seseorang yang melewati jalan tersebut. Hal ini seperti sudah tersetting dengan rapi dan 2 wanita tersebut tidak lain adalah anggota penjahat yang menyekap Mila. Namun di sini anehnya mereka mengantarkan Mila sampai ke dekat apartemennya. Ia pun berjalan memasuki apartemennya. Mila yang sangat depresi atas kejadian yang dialaminya terlihat sedih dan selalu merasa ketakutan. Di sisi lain, ayah Mila sedang mengecek beberapa mayat wanita yang berada di rumah sakit. Dan tiba-tiba ada sebuah pesan dari nomor yang tadi kenal mengatakan kalau Mila sudah berada di apartemennya. Ia pun bergegas menuju ke tempat Mila. Mila yang sedang berendam di bak mandi tiba-tiba mendengar suara dari depan apartemennya. Seketika ia pun mulai panik dan mendapatkan visual seorang monster yang selama ini ia lihat di dalam VR. Ia pun segera mengambil pisau dan menunggu pria tersebut masuk, lalu menusuknya berkali-kali. Dan ternyata orang tersebut adalah ayahnya sendiri. Karena kejadian tersebut, Mila dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan kacaunya video Mila membunuh ayahnya tersebut tersebar luas di sosial media.
Di akhir cerita, berita mengabarkan bahwa istri dari duta besar Rusia bernama Anna menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Ternyata di ruang itulah Anna menjadi korban percobaan berikutnya. Sekian alur cerita Sleepless Beauty, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari film gue, see you.